Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yakni saya Muhammad Andika Rizky, yang kedua Amrizal Eka Cahisantro, yang ketiga Muhammad Ibnu Abdillah, dan yang terakhir Alwi Putra Nasution. Kami akan membahas mengenai analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses identifikasi pengetahuan dan evaluasi pekerjaan dengan menggunakan data, teknik analitik, dan metodologi yang sesuai. Analisis pekerjaan bertujuan untuk memahami peran dan persyaratan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan, keahlian, dan kemampuan individu. Dengan memahami secara mendalam tentang apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, organisasi dapat memastikan bahwa pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh individu yang tepat dengan kualifikasi yang sesuai. Hal ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan, sambil meminimalkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dari pekerjaan dan apa yang dilakukan oleh individu yang melaksanakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin melanjutkan apa yang tadi sudah teman saya sampaikan, yaitu tentang manfaat analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan adalah satu, dengan cara menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Yang kedua, menentukan basis regional dan struktur kompensasi. Yang ketiga, membantu revisi struktur organisasi. Yang keempat, memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah standar prestasi kerja yang realistis bagi karyawan. Oke, untuk slide ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi analisis pekerjaan. Yang pertama, untuk fungsi analisis pekerjaan itu adalah satu, kelola tenaga kerja secara efektif dengan cara perencanaan dan penempatan karyawan yang tepat, pengembangan dan pelatihan karyawan, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan untuk karyawan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi potensi tenaga kerja, yaitu dengan cara menentukan jenis tenaga, mencari sumber tenaga, dan mengukur potensi tenaga. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas dengan mengidentifikasi hal-hal yang dapat diperbaiki. Perkenalkan, nama saya Amrizal Eka Cahisantro dari kelompok 10. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama itu ada untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat pada posisi tertentu. Maksud dari itu menjelaskan ada langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Pahami dengan jelas kebutuhan perusahaan dalam hal keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang diperlukan posisi tersebut. Yang kedua, penyebaran informasi. Gunakan berbagai saluran seperti situs web, perusahaan, portal karir, media sosial, dan jaringan profesional untuk mengumumkan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, seleksi dan penilaian. Gunakan proses seleksi yang efektif termasuk wawancara, tes keterampilan, dan penilaian psikologis untuk menilai kandidat. Tujuan yang kedua ada memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Sangat penting untuk menjaga produktivitas dan retensi karyawan. Ada beberapa cara untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Membuka saluran komunikasi antara manajemen dan karyawan. Memungkinkan mereka untuk menyampaikan masalah, ide, dan kekhawatiran mereka. Yang kedua, pengakuan dan apresiasi. Mengakui kontribusi dan pencapaian karyawan secara teratur dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja mereka. Tujuan yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Maksud dari menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondisif itu kepemimpinan yang mendukung,
Pemimpin yang mendukung, empatik, dan adil akan menciptakan lingkungan